Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam segmen Market Buzz dan kita masih membahas mengenai rekomendasi mengenai emiten-emiten energi ataupun juga sektor migas bersama dengan Pak Steven Gunawan, Senior Analis CNN Putih Rai Sekuritas. Pak Steven, masih bisa dengar suara saya dengan jelas ya Pak ya? Ya, masih bisa Oke, dengan jelas. Pak Steven tadi bilang bahwa sebenarnya peluang yang bisa dimanfaatkan ini adalah investasi jangka menengah, mencermati saham-saham ya terkait energi juga gitu. Anda bilang tadi misalnya Medco, AMMN, mungkin time frame-nya bisa diperpanjang ke jangka menengah. Nah, strateginya ataupun saham yang dimaksud yang mana? Apakah benar langsung ke Medco dan AMMN atau Aman Mineral atau ada yang lain Pak Steven? Ya, benar sekali. Jadi time frame-nya untuk saham-saham energi itu bisa diperpanjang. Yang biasa jangka pendek itu kan harian, kemudian 1 mingguan. Ini mungkin bisa sampai di kuartal 4 bahkan. Karena bentar lagi kan kita sudah masuk kuartal 4 ya, bulan Oktober, November. Apalagi itu diekspektasikan musim dingin kan. Jadi itu kan pasti butuh energi seperti minyak, batu bara. Nah, untuk dari sektor migas sendiri menarik juga dicermati Elsa ya, El Nusa, karena itu sebagai kontraktor migas kan. Jadi kalau penghasil minyaknya itu kan Medco, Energi Mega Persada, tentu menguntungkan kontraktor minyaknya itu sendiri yaitu Elsa, El Nusa seperti itu. Oke, tapi apakah harus juga selalu mencermati pergerakan harga minyak mentah, komoditasnya, dan juga ya batu bara? Ya, tentu saja tetap harus mencermati harga komoditasnya sama prospek ke depannya. Karena baru-baru ini Badan Energi Internasional 3 hari lalu ya mengeluarkan proyeksi outlook-nya sampai di tahun depan, itu permintaan akan minyak mentah itu tetap masih kuat, walaupun dihadang oleh kekhawatiran melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi China, namun permintaan secara umum untuk masyarakat internasional masih tetap kuat. Apalagi Arab Saudi dan Rusia, dua eksportir terbesar di dunia untuk minyak kan sudah Memangkas. memotong memangkas produksi hariannya 1,3 juta barel per hari ya sampai Oke, bulan Desember kan. Jadi itu baik. kan mengurangi supply seperti itu. Oke, berarti emiten-emiten terkait energi ini masih ada peluang jangka menengah mengalami kenaikan, tetapi harus beriringan dengan komoditas khususnya batu bara dan juga minyak begitu ya yang menjadi barometernya. Jadi harus sejalan tuh, harus dicermati arah minyak seperti apa dan batu baranya juga seperti apa. Sejauh ini outlook-nya permintaan masih akan cukup meningkat, berarti outlook-nya masih positif. Kita ke AMMN mungkin terlebih dahulu ini bisa dikatakan beberapa waktu terakhir jadi bintangnya nih, karena sejak IPO sampai dengan saat ini, penguatannya juga sudah cukup signifikan sekitar 76,52%. Gimana memanfaatkan peluang jangka menengah di AMMR dengan level sekarang tuh di 5825? Ya, AMMN ini memang menarik sekali ya. Dia sudah berhasil menggeser kapitalisasi pasar dari Telkom seperti itu ya. Jadi ini memang mungkin bisa memanfaatkan momentum dari sentimen juga karena saham-saham energi ini selain di drive dari momentum kenaikan harga minyak, kadang di drive oleh dari aksi korporasi AMMN itu sendiri, aksi korporasi dari emiten itu sendiri. Jadi misalkan ada aksi mau akuisisi ladang minyak baru atau menghasilkan menemukan tambang-tambang mineral baru. AMMN ini kita lihat kan banyak di nikel juga ya, nikel kemudian emas. Kita lihat kan juga jika Amerika menunda kenaikan suku bunga otomatis kan US dollar kan bisa melemah. US dollar melemah ini kan berarti kan positif buat harga emas seperti itu. Nah, Oke, jangka menengah, target dari Henan Putirai untuk AMMN target jangka menengah untuk AMMN mungkin bisa di level 6.400 ya. Sekarang kan 6.400 di sekarang kan di 58. 5825. Oke, asal break di level berapa? Mungkin kan nggak mungkin langsung 6.400 ya, ya bisa saja. Tapi kira-kira Iya, ada nggak resisten pertama yang harus iya, dicapai terlebih dahulu? betul. Jadi memang harus break di 6.100-an ya. Oke, harus break dulu di 6.100. Baik, untuk Anda yang tertarik jangka menengah, boleh buy sekarang ya Pak Steven 5825. Masih ada peluang 61 sampai dengan 64 ya. 64 tadi ya, ya untuk Oke. jangka Bagaimana dengan Medco? Anda juga tadi sempat men-sounding Medco Energi. Medco Energi juga mungkin
itu Medco masih lebih baik ketimbang AMMN sih, karena Medco diiringi dengan penguatan volume seperti itu, Oke, kenaikan volume transaksi. Jadi mungkin lebih kuat Medco. lebih Kalau kuat di Medco. AMMN ya, karena kalau Aman Mineral tadi sempat ada aksi jual di hari Rabu kemarin. Mhm. Nah, kalau Medco ini masih ada akumulasi beli seperti itu. 1545 resisten berikutnya di level berapa untuk kita bicara untuk jangka menengah ya? Dia dengan harga terakhirnya di 1545, dia harus break dulu di 1585 untuk kemudian bisa menuju ke 1000 di 1615. Oke, 1615 tapi harus break dulu 1585. 85 betul Oke, sekali. waspada jika terjadi pembalikan arah di level berapa? Waspada jika ada pembalikan arah, justru dia melemah di 1490. Oke. Itu dia untuk Medco lebih menarik dibandingkan dengan AMMN karena juga di-drive oleh volume yang masih Ya, signifikan di sana ya. ya Kalau penguatan volume. Elsa, tadi juga Anda menyebut ada Elsa ya kalau berbicara mengenai emiten-emiten sejenis. 432, level-level yang perlu dicermati resisten pertama. Elsa, saya sambil lihat chartnya terlebih dahulu. Kita tunggu Pak Steven. Elsa dalam 1 minggu terakhir ini naiknya hampir 5% ya, dan dalam 3 bulan terakhir 25,58%. Ya, Elsa ini kita rekomendasikan buy on break juga, biar dengan harga penutupan kemarin bisa supportnya di 420, nunggu break di 436 ya. 436 ya, kalau 436 tercapai kita bisa berharap bahwa Elsa ini akan menuju resisten berikutnya di level berapa? Langsung cukup signifikan di 466. 466 ya, 46, tapi 4, ya. 4, 4 berapa tadi Pak Steven resisten pertama? Di 466 jika break di 436. Oke, 436 break baru ke 466. Jadi jangan asal masuk tapi tunggu kepastiannya itu ketika membreak level 436 menurut Pak Steven ya. Ya, betul sekali. Oke, Karena baik. Elsa ini volumenya masih tidak sebesar Medco itu tadi ya. Oke, jadi kayaknya dari AMMN, Medco, kemudian juga Elsa dan ENRG, kalau berbicara jangka menengah, Medco yang paling direkomendasikan ya? Iya, benar sekali. Kalau Oke, jangka menengah, Medco. Kalau jangka pendek, ringan untuk 1 hari ini, jangka ENRG. pendek, Energi Baik. Mega Persada. Baik, kita akan ke saham pilihan pemirsa ya, selain ENRG karena Pak Steven juga menyiapkan rekomendasi saham pilihan untuk jangka pendek. Di antaranya pemirsa adalah ENRG di support 270, resisten di 324 buy on break. Kemudian juga pemirsa ada ESA di support 665, resisten 885 buy on break. Friend di support 57, resisten di 68 spekulatif buy, dan Adikarya 464, resisten di 510 buy on weakness. Oke, menarik Friend. Apa yang menarik membuat Anda memasukkan Friend setelah kemarin ada informasi bahwa akan Merger di ya. merger tapi kayaknya juga belum jelas begitu Pak Steven, atau seperti apa update-nya? Ya, betul sekali. Berita tentang rencana merger Friend dengan Excel ini masih tarik ulur seperti itu ya. Cuma menjadi spekulasi sendiri buat sahamnya. Makanya kita rekomendasikan beli spekulatif seperti itu. Spekulatif, makanya spekulatif buy ya. Tapi Ya, dari segi pergerakan harga sahamnya ada indikasi apa nih di sana yang bisa diperhatikan sehingga Bapak melihat wah kayaknya layak nih untuk kita spekulatif buy? Atau hanya memang sentimen merger tadi? sentimen merger tentu berpengaruh kuat dan juga didukung oleh volume transaksi menguat ya. Jadi investor domestik mulai melakukan akumulasi beli untuk mengantisipasi jika memang benar merger itu terjadi. Karena perkembangan terakhir kan kedua belah pihak, Excel Axiata maupun Smartfren sudah berbicara sampai ke dalam pemerintah kan, dalam hari ini Kementerian Komunikasi Informatika seperti itu. Oke, jadi ketika itu benar-benar akhirnya terrealisasi, ada kemungkinan saham Friend ini akan mengalami penguatan begitu ya. Dan ini cocok nih untuk retail karena secara nilai juga
cukup kecil ya di 60-an, tapi waspada jika turun ke 57, begitu ya Pak Steven? Iya, betul sekali. Oke, Waspada jika turun ke 57. baik. Masih ada Esa, kemudian juga Adi. Adi nih, konstruksi kayaknya mulai direkomendasikan kembali karena bukan cuma Pak Steven, kemarin juga di program IDX Second Session Market itu juga kebanyakan merekomendasikan mengenai emiten konstruksi. Nanti akan kita ulas semenarik apa emiten konstruksi ini dan update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa karena waktu sudah menunjukkan pembukaan sesi 1. Usai jeda pariwara berikut tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita mengulas informasi seputar pasar modal dan juga rekomendasi yang bisa menjadi pertimbangan Anda pemirsa dalam portofolio investasi saham gitu ya. Tapi ya keputusan investasi pemirsa sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit di mana perdagangan sesi pertama sudah dimulai. IHSG dibuka di teritori positif sama seperti sebagian besar bursa Asia pada pagi hari ini yang sudah kami tampilkan tadi di awal ya. IHSG berada di 6.944 menguat 0,09% atau 6 poin. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat 0,1% di 15.364. Deretan saham menjadi top gainers dan juga top losers adalah rata-rata saham berbasis komoditas khususnya tambang batubara. Ada UNTR pemirsa yang terpantau mengalami penguatan beberapa saat yang lalu, kemudian ada RO, kemudian ada Bumi, ITMG, berikut juga saham-saham lain seperti Fren, PTBA juga masuk dalam 10 saham top gainers pada pagi hari ini berdasarkan value. Kemudian ada Inet pemirsa, dan top losersnya adalah SGER, Saratoga, MIDI, RELF, SKRN, Omet, Main, Ruiz, dan beberapa saham lainnya. Dan data selengkapnya pemirsa bisa Anda cermati di RTI karena memang ini masih menit-menit awal pembukaan, perubahan harga juga masih terus terjadi dan perubahan posisi dari emiten-emiten juga masih terus berlangsung begitu ya. Pak Steven? Iya, Oke, bisa. Pak Steven sedikit menanggapi top gainers pada pembukaan perdagangan di sesi 1 ini semuanya adalah, bukan semuanya juga sih, rata-rata ya Pak Steven itu adalah tambang batubara dari. Karena kita tidak punya waktu untuk membahas semuanya, dari emiten-emiten tambang batubara nih Pak Steven, mana yang cukup menarik dan menjadi perhatian dari Henan Putirai? Tambang batu bara yang masih cukup menarik itu di PTBA sama Adaro ya. Karena Kenapa? kalau PTBA kita tahu kan 70% dari hasil produksi batu baranya tuh untuk disuplai ke PLN. Jadi Oke, istilahnya sudah captive market gitu. baik. Kalau Adaro? Kan kalau Adaro itu kan kalori batu baranya cukup tinggi, Mhm. maksudnya kan itu cocok untuk pembangkit listrik di Jepang. Karena pembangkit listrik di Jepang itu kan relatif hijau seperti itu, dia kan nggak mau Baik. polusi, jadi dia ambil batu bara kalori tinggi, Oke, kita seperti lihat itu. untuk pergerakan harga sahamnya secara teknikalnya PTBA 2910 naik 3%. Singkat saja peluang seperti apa yang bisa dimanfaatkan? Jadi saham-saham batu bara ini mungkin bisa trading jangka pendek karena Trading jangka ini pendek. masih di-drive oleh sentimen dari komoditasnya itu sendiri. Karena kan harga batu bara kemarin memang naik walaupun sebelumnya sempat mengalami penurunan, jadi lebih di-drive ke pergerakan harian aja Oke, seperti itu. tidak untuk jangka menengah ya Pak Steven ya? Ya, tidak untuk jangka pendek. Tidak untuk jangka menengah. Kenapa tidak untuk jangka menengah? Karena Anda melihat volatilitas di harga komoditasnya. Ya, harga batu bara lebih volatil ketimbang harga minyak seperti itu sih. Kalau harga Oke, minyak kan sudah jelas ada outlook sampai di kuartal 4 ini masih tetap menguat. Bahkan baik. beberapa analis komoditas di Amerika itu memperkirakan harga minyak bisa menyentuh 100 US dollar per Baik. barel. Itu kan tinggi banget. Iya, dan ada waktu-waktu terkait dengan pemotongan pasokan ya Eh, dari negara-negara oh, penghasil. iya betul. Baik dibandingkan dengan berbicara batu bara. Oke, kita kembali ke saham-saham rekomendasi Anda tadi yang belum sempat kita bahas, Adikarya. Adi, kenapa Anda rekomendasikan Adi dari sektor konstruksi? Apakah sektor konstruksi tampaknya saat ini sudah bisa menjadi pilihan atau ini benar-benar memang hanya memanfaatkan jangka pendek? Buy on weakness, Adikarya. Adikarya ini benar-benar memanfaatkan jangka pendek karena terakhir kan ada berita bahwa Adikarya kan mendapatkan kontrak baru untuk utamanya kan didorong dari IKN ya, ibu Hmm, kota itu kan 24 triliun ya. Jadi naik 150% secara tahunan diperoleh kontrak barunya. Ya itu bisa
mengamankan pendapatan dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Oke, di Jakarta kan proyek jalan tol Jakarta Cikampek 2 itu seperti itu. baik. Dan ini sudah turun juga nih 0,82% di 482, tapi belum cukup menjadi posisi untuk kita melakukan pembelian di bawah begitu ya. Tunggu lagi di 464, dekat-dekat 464 ya, Pak Steven. Iya, tunggu dekat-dekat di 464 di supportnya. Oke, ada resisten terdekat di 510. Anda bisa melakukan akumulasi dengan range itu ya, 464 ke 510 ya. Iya, benar sekali. Baik, ESA. ESA ini kan masih tergolong sektor energi juga ya, itu kan lebih di-drive harga amoniak ya, amoniak yang naik terus dalam belakangan ini. Nah, di tengah masih ketatnya pasokan amoniak dunia. Pasalnya harga gas alam di Eropa itu kan masih cukup tinggi ya. Itu kan karena Rusia masih mengurangi pasokan gasnya ke Eropa, dan kita tahu bahwa salah satu bahan baku dasar untuk amoniak itu kan gas itu sendiri. Jadi suplainya masih terbatas, sementara demand dari amoniak itu masih tinggi. Oke. Karena salah satu turunan dari amoniak itu energi bersih ya, apa amoniak hijau itu. Mhm. Kan ada amoniak hijau itu kan termasuk energi baru terbarukan. Baik, ini Itu yang kan lagi mendrive lagi ESA ya. ngetren ya. Ya, ESA buy on break ya. Oke, buy on break di level berapa? Nunggu break di 805, kan penutupan kemarin 745, bisa ke 885. Oke, bisa ke 885 tapi tunggu break di 805. 805. Sekarang masih di 735, turun 1,34%. Dan tadi saya perhatikan ya, salah satu saham yang juga Anda rekomendasikan tadi masuk dalam data RTI top gainers based on value, ada Friend di posisi 63, Keren. tapi Anda bilang tadi spekulatif buy saja di 63 boleh masuk? Di 63 masih bisa masuk sih, karena itu supportnya kan di 57, masih Oke. terlalu bawah ya. Baik, spekulatif buy ada peluang ke 68. Itu dia rekomendasi saham-saham pilihan dari Pak Steven. Singkat saja Pak Steven, peluang indeks harga saham gabungan akan bagaimana jangka pendek sambil menanti keputusan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat pekan depan? Masih relatif sideways ya, sideways. Nah, jadi akan bergerak di angka sekitar 6935 penutupan kemarin sampai di 6950 ini, mungkin dalam sisa pekan ini, Kamis Jumat, bahkan sampai minggu depan, sampai Oke, nunggu keputusan suku bunga dari The suku Fed bunga ya. The Fed seperti itu. Oke, belum akan break lagi ke posisi 7.000 ya, masih cenderung akan sideways. Ada aksi hati-hati di sana ya, kayaknya dari investor global dan juga dari dalam negeri. Baik, Iya Pak benar. Steven, terima kasih banyak untuk sharing informasinya pada pagi hari ini Pak Steven, rekomendasinya, analisisnya. Sukses selalu untuk Pak Steven, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak Prisa. Terima kasih. Itu dia pemirsa perbincangan di segmen Market Buzz kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Namun keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya kepada Anda pemirsa ya.